Kasus dugaan hoaks sistem pemilu yang dilontarkan Denny Indrayana naik ke penyidikan. Denny Indrayana terancam menjadi tersangka atas dugaan hoaks putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sistem pemilu proporsional tertutup. Sebelumnya diketahui Denny Indrayana mengaku mendapatkan bocoran bahwa MK akan mengabulkan permohonan sistem pemilu tertutup. Namun pada akhirnya keputusan MK berbeda di mana permohonan sistem pemilu tertutup tidak dikabulkan. Terkait hal itu, Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto buka suara, seperti dikutip dari tribunnews.com pada Senin 26 Juni. Agus mengatakan saat ini penanganan kasus tersebut masih berproses di Barreskrim Polri. Kasus itu juga sudah naik ke tahap penyidikan. Meski sudah menemukan tindak pidana dalam kasus tersebut, namun pihak kepolisian belum menetapkan status tersangka kepada siapapun. Agus menyebut pihaknya masih memerlukan keterangan ahli untuk melengkapi, di mana akan diperiksa apakah pernyataan Denny Indrayana menjadi salah satu penyebab unjuk rasa atau tidak di beberapa lokasi usai cuitan tersebut. Adapun nantinya keterangan ahli yang akan menentukan apakah cuitan itu masuk ke dalam kategori menimbulkan keonaran. Lebih lanjut, Agus sudah memerintahkan Dirtipid Siber Barreskrim Polri Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar dan Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhan Dani Raharjo Puro untuk segera menuntaskan perkara ini. Dalam hal ini, Barreskrim Polri menerima laporan terhadap ex-Wamenkumham RI Denny Indrayana terkait dugaan membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal sistem pemilu. Laporan tersebut dilayangkan pada 31 Mei 2023 atas pelapor berinisial AWW. Adapun AWW melaporkan pemilik dua akun media sosial yakni Twitter @DennyIndrayana dan Instagram @DennyIndrayana99. Kemarin kami mendapat arahan dari Bapak Menko Polhukam Mas Kapolri terkait dengan dugaan adanya penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan ini sudah dilaporkan di Pak Menko Polhukam, kemudian juga sudah langsung kepada kami, dan nanti beliau akan membentuk tim untuk memperkuat tim yang ada di Barreskrim untuk memperkuat laporannya. Dan dari kemarin kita sudah terima satu laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan ini akan kita lakukan langkah-langkah penyelidikan. Nah, mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi polemik di masyarakat terkait dengan ajaran yang ada di pondok tersebut, jadi mudah-mudahan bisa membuktikan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana penistaan agama yang ada di sana. Itu kira-kira. Terkait langkah terdekat, apakah yang dilakukan terkait isu pemeriksaan Al-Zaitun, apakah akan melakukan pemeriksaan saksi dan itu artinya siapa yang akan diperiksa? Ya tentunya kita akan periksa pelapor, kemudian kita lengkapi dengan keterangan saksi-saksi. Tentunya saksi ahlinya juga nanti akan melibatkan Kementerian Agama, ada Dirjen Bimas Islam yang nantinya bisa memberikan kesaksian, kemudian dari MUI, kemudian dari tokoh-tokoh agama yang memiliki paham sebagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Kemudian nanti kita akan mengarah kepada internal pihak yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun, dan tentunya nanti akan mengarah kepada siapa yang menjadi tersangka daripada dugaan tindak pidana penistaan tersebut. Kalau kerjasama dengan pihak Pemprov Jawa Barat bagaimana Pak? Ya, pemerintah daerah sudah melakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing, pembinaan terhadap agama dan aliran ini kan tugasnya pemerintah, di mana pemerintah daerah Jawa Barat dalam pemerintah pusat tentunya sesuai fungsinya melaksanakan tugas, tapi kita melaksanakan di bidang penegakan hukum. Jadi kami akan melakukan langkah-langkah untuk membuktikan dugaan yang dilakukan oleh masyarakat ada tidak penistaan agama. Ya sudah sepintas dari apa yang diupload, apa yang kita dengar secara sepintas ada dugaan itu ada, tapi kan tidak bisa kami katakan begitu. Kami akan
lengkapi untuk keterangan saksi, keterangan ahli, baru mengarah kepada pelaku. Soal dugaan penyebaran hoax putusan pemilu dengan Pak Denny Indrayana itu update-nya sekarang seperti apa bakal dilakukan pemanggilan terhadap pelapor? Sudah ditangani oleh Pak di Cyber, sudah ada masih berproses dan kemarin kan sempat terjadi beberapa lokasi di rasa, apakah itu masuk dalam bentuk menimbulkan keonaran atau tidak, nanti keterangan ahli yang menentukan. Jadi masih berproses. Untuk pemeriksaan saksi atau ahli sendiri ini akan dilakukan kapan? Ya semakin cepat semakin bagus saya rasa, karena sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Saya minta kepada Pak Dipidum dan di Cyber untuk menangani kasus ini secara cepat sehingga bisa menjawab dan menjawab tuntutan masyarakat agar kasus ini segera selesai. Terima kasih. Selamat ya Pak. Jangan lupa subscribe ya.